Rekan-rekan sekalian, hari ini saya memimpin rapat koordinasi untuk transportasi yang terintegrasi dan terpadu di wilayah Jabodetabek. Karena bagaimanapun untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada, terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan. Dan tadi kepala daerahnya hadir. Beberapa hal yang akan kami lakukan, yang pertama adalah bagaimana Trans Jabodetabek yang sudah dibuka di 6 jalur, 6 rute itu apakah perlu pengembangan atau cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan segera merealisasikan apa yang disebut dengan Park and Ride. Park and Ride itu adalah kalau orang keluar dari rumah, dia naik kendaraan pribadi atau naik motor ke tempat yang kemudian tempat itu merupakan tempat feeder orang masuk ke transportasi umum. Itu bisa MRT, bisa LRT, bisa Transjakarta, bisa Trans Jabodetabek. Nah, Park and Ride-nya kami mengusulkan untuk ini yang disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya. Orang setelah parkir mereka akan pindah langsung naik ke kendaraan umum yang menuju Jakarta, terutama bagi warga di luar Jakarta yang bekerja di Jakarta, ini akan sangat bermanfaat. Dan yang berikutnya juga yang akan kami koordinasikan adalah mengatur mengenai sistem transportasi yang terintegrasi tadi. Jangan sampai kemudian di satu wilayah teratasi, tetapi di wilayah lain malah menimbulkan kemacetan baru. Nah, cara-cara berpikir seperti itulah yang kemudian akan dilakukan bersama, termasuk pengembangan TOD. TOD ada 2, Transit Oriented Development itu ada 2, satu yang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta, satu yang dikembangkan oleh MRT, seperti Blok M, kemudian nanti Duku Atas, Bundaran HI. Walaupun prinsipnya manajemennya tetap dari pemerintah DKI, tapi pelaksana di lapangannya adalah dari MRT. Dan ini tahun depan segera akan kita mulai, mudah-mudahan secara nyata segera bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tadi saya juga menyampaikan, Jakarta terus terang belum bisa memberikan subsidi untuk 15 golongan di luar warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan. Tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DBH-nya baru dipotong. Baik. Pak, terkait rencana pengembangan Trans Jabodetabek itu gambarannya seperti apa? Apakah nanti akan memperluas layanan mikrotrans atau jaklingko di daerah-daerah penyangga aja gitu buat pengumpan ke Trans Jabodetabek? Lalu yang kedua itu rencana penambahan Park and Ride itu yang di pinggir-pinggir Jakarta itu sudah dipetakan belum, titik-titiknya di mana saja, Pak? Ya, tadi langsung misalnya sebagai contoh Wali Kota Bekasi mengusulkan 2 tempat, 2 titik. Bogor juga pasti mengusulkan. Nanti detailnya setelah rapat ini ya, karena kan ini rapat untuk melakukan sinkronisasi terhadap hal itu. Nah, pertanyaan tadi mengenai Trans Jabodetabek dan feeder, nanti dalam jangka panjang yang sebenarnya mikrotrans atau jaklingko itu lebih dibutuhkan di luar Jakarta sebenarnya. Tetapi itu nanti mungkin 5 tahun ke depan. Nah, yang sekarang ini yang kita lakukan adalah untuk mikrotrans atau jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Terakhir, saya mau rapat lagi. Kan yang juga jadi perbincangan itu soal wacana kenaikan tarif Transjakarta. Nah itu boleh disampaikan alasannya apa, pertimbangannya, kapan, dan kira-kira angkanya di berapa sih, Mas? Tadi saya sempat tanya masyarakat kalau bisa masukannya jangan lebih dari 5.000 dari Pemprov. Jadi kami sedang memfinalkan untuk itu.
sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket berapa ya? 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DPA-nya dipotong. Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi. Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan, dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkannya, rata-rata yang mengusulkan di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000 rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.